Allah itu memang sesuai dengan persangkaan hambanya, di mana tidak mungkin Allah berbuat yang tidak maslahat untuk hambanya. WA, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah berbuat sesuai prasangka hambanya. Tapi kenapa setiap saya berpikir akan terjadi sesuatu, yang terjadi malah sebaliknya, tidak sesuai prasangka saya? Tapi nggak connect, nggak sejajar. Ya, di dalam hadis disebutkan ada inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Sekarang kita ini sangat memahami Allah itu maha rahmat, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha rohim, Allah itu karim. Sekarang kita ambil contoh satu. Orang berbuat satu kesalahan dosa dibalas 1 kali lipat sesuai dengan kesalahannya. Dan ketika tidak jadi berbuat kesalahan yang dia niatkan itu, malah Allah kasih pahala karena tidak jadinya itu. Sementara orang berbuat kebaikan, niat berbuat kebaikan, kemudian benar-benar direalisasikan niatnya, berapa kali dilipat gandakan pahalanya? 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat. Nah ini Allah luar biasa, Allah luar biasa sayangnya, luar biasa rahmatnya. Nah, Zat yang maha rahmat, Zat yang karim, Zat yang rahim, Zat yang rauf, Zat yang ghafur. Pantas enggak kita bersuudzon kepada Allah? Sangat-sangat tidak pantas. Sangat-sangat tidak pantas. Kenapa orang terjadi suudzon? Itu bisa jadi karena kurang pandai bersyukur. Dirasakannya setiap hari, padahal kebutuhan ini selayaknya misalnya 100.000, tapi dapatnya kok 60, 70, 80 gitu ya. Padahal jualan sudah promo dan sebagainya. Sudah promo, sudah iklan, kadang-kadang cuma 40, kan tidak mencapai standar minim, yaitu 100.000. Kemudian padahal saya selalu husnudzon sama Allah, Zat yang Rahim Karim, kok gini ya? Nah, ini pertanyaan, kok ada ungkapan, kok gini ya? Ini sebenarnya kurang pandai bersyukur. Jadi begini, orang ketika husnudzon kepada Allah, ya, Allah itu memang sesuai dengan persangkaan hambanya, di mana tidak mungkin Allah berbuat yang tidak maslahat untuk hambanya. Cuma memang kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita menginginkan kebaikan semata-mata dari profit jual beli. Selalu terkonsentrasi di satu masalah. Iya, satu masalah. Padahal sesungguhnya Allah tetapkan untuk esok harinya akan terjadi kecelakaan. Cuma karena dia husnudzon dan berdoa dan seterusnya, tidak jadi tetap Allah wujudkan yang telah ditetapkan itu. Kita kan nggak tahu. Nah, karena kita terfokus pada permasalahan yang kita lagi ke sana. Jadi tidak bisa menengok ke sana kanan, tidak bisa menengok ke kiri. Ini namanya kurang pandai bersyukur. Jadi terlalu meletakkan fokus kepada yang dia inginkan yang saja. Dia inginkan saja, gitu. Memiliki fokus yang dia inginkan saja. Jadi kurang bisa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Betapa kenikmatan sangat banyak, luar biasa. Misalnya sebenarnya Allah tetapkan kita itu kehilangan tangan satu dengan kecelakaan. Tetapi karena kita selalu bersyukur kepada Allah, berdoa dan selalu husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Rahmat, Allah Karim, Allah Rauf, apa pantas disuudzoni, ya. Sehingga suatu ketika ketetapan untuk kecelakaan dan patah satu tidak Allah wujudkan. Cuma kita tahu apa enggak? Tidak tahu. Nah, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an,
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kalian. Apa kelanjutannya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Saya mau sedikit cerita, boleh Bufat ya? Silahkan Ustaz. Boleh. Juga nggak apa, Ustaz. Sedikit saja. Iya. Pandemi kemarin. Iya. Nah, pandemi kemarin. Ya mungkin banyak atau sedikit saya tidak tahu. Iya. Tapi saya termasuk yang di dalam ya. Sehingga apa ya? Coba jualan ini. Coba jualan ini. Yang antum ceritakan tadi. Iya. Sudah iklan, Iya, sudah bikin flyer promo, apa. macam-macam. Iya. Kok kayak nggak ada suatu perubahan berarti ya. Iya. Sementara kita tahu persis Allah Ar-Razzaq dan seterusnya gitu kan. Nah, ini sesuatu itu akan muncul. Kok gini ya? Itu langsung kita sadari. Oh, saya ini kurang bersyukur. Satu sisi memang dari sisi jualan ini sepi atau bagaimana, tapi sisi lainnya Allah bukakan keran. Cuma kan kita nggak tahu. Bisa jadi keluarga kita nggak kena Omikron juga. Nggak kena Omikron. Iya. Iya. Masya Allah, itu betul sekali. Iya. Jadi jangan pernah seudon kepada Allah. Allah senantiasa memutuskan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Cuma kita itu memang tidak tahu. Kabarnya begini, terakhir. Ada anak kecil main-main bakar-bakar kertas atau apa, dan dia lakukan di samping spring bed dalam kamar. Senang sekali bakar-bakar, ada asapnya mengepul, apinya nyala gitu ya. Kemudian ibunya lihat, langsung dimatikan. Anaknya nangis gowar-gowar, tahu gowar-gowar? Anaknya nangis berek-berek, tahu berek-berek? Itu bahasa Inggris itu. Jadi gowar-gowar, berek-berek itu. Akhirnya bilang, mama nggak sayang. Akhirnya benci banget sama mamanya. Padahal dia nggak tahu apa yang akan terjadi sekiranya apa yang diinginkan dipenuhi semestinya. Dan didiamkan kebakaran. Nah, itu gambarannya. Jadi Allah sudah menyatakan, ini haramtu dzulma ala nafsi wa jaltu bainakum harrama. Aku haramkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan kedzaliman sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Allah sudah menyatakan tidak akan pernah menyanyiakan amalan hambanya. Tidak pernah. Untuk orang kafir saja Allah tidak pernah ngurang-ngurangi. Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang mereka upayakan, apalagi muslim. Cuma muslim itu ada kalanya Allah simpan di akhirat nanti sehingga derajatnya lebih tinggi. Ini yang seringkali kurang dipahami. Nah, ibarat tadi seperti misalnya kita promo dan sebagainya, itu kan sudah ikhtiar saja. Ikhtiar. Insya Allah sudah ada pahalanya juga itu. Oh iya, pahala ikhtiar bayal sabar. Baik.